Bayangkan timnas Indonesia dilatih sosok yang bikin Alphonso Davies sampai mual dan muntah. Pelatih kejam, tak peduli nama besar, dan tak ragu mencoret pemain favorit. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bakal tumbang duluan? Dan benarkah 4 pemain naturalisasi kesayangan Patrick Kluivert jadi korban pertama? Dan sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rejeki yang makin lancar dan berkah. Bayangkan sebuah perubahan besar yang datang ke timnas Indonesia bukan lewat euforia, bukan lewat janji manis, dan bukan lewat senyum di konferensi pers. Perubahan itu datang lewat tatapan dingin, suara tegas, dan keputusan yang tak memberi ruang kompromi. Sebuah era baru yang sejak awal sudah menuntut satu hal dari para pemain, siap atau tersingkir. Nama pelatih ini mulai beredar dari ruang diskusi kecil hingga lini massa sosial. Dibicarakan dengan nada penasaran, takut, sekaligus berharap. Sosoknya digambarkan keras, ekstrim, dan nyaris tanpa empati jika menyangkut disiplin dan standar profesional. Banyak yang menyebutnya pelatih kejam, tapi mereka yang pernah bekerja dengannya justru menyebutnya jenius yang tidak semua pemain sanggup bertahan. Ia adalah John Herdman, pelatih asal Inggris yang lama membangun reputasi bersama timnas Kanada. Bukan nama asing di dunia sepak bola internasional, tetapi baru kini terasa begitu dekat dengan Indonesia. Rumor kedatangannya ke timnas Indonesia semakin kencang, bahkan disebut tinggal menunggu waktu untuk diperkenalkan secara resmi oleh PSSI. Yang membuat publik bereaksi bukan sekadar CV atau prestasi yang ia bawa, bukan pula karena asal negaranya. Yang membuat banyak orang terdiam adalah cerita-cerita di balik layar tentang bagaimana ia melatih, bagaimana ia memperlakukan pemain, dan bagaimana ia mengambil keputusan yang seringkali menyakitkan. John Herdman dikenal sebagai pelatih yang tidak peduli siapa kamu sebelum masuk ke lapangan. Status bintang, pemain naturalisasi, pemain senior, atau pemain kesayangan publik, semua akan diperlakukan sama. Di matanya hanya ada satu ukuran, apakah kamu berguna untuk tim atau tidak. Media Kanada pernah mengungkap bahwa Herdman adalah tipe pelatih yang percaya pada disiplin ekstrim. Ia tidak hanya menuntut fisik yang kuat, tetapi mental yang tahan banting. Ia menekan pemain hingga batas maksimal. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk melihat siapa yang benar-benar layak bertahan. Salah satu cerita paling terkenal datang dari Alphonso Davies. Bintang Bayern Munchen itu secara terbuka mengakui bahwa latihan di bawah Herdman begitu berat hingga membuatnya mual dan muntah. Davies menyebut Herdman sebagai pelatih yang gila, tetapi sangat cerdas. Bagi banyak orang, pengakuan ini terdengar menyeramkan. Namun bagi Herdman, itu adalah bukti bahwa standar yang ia tetapkan memang tidak main-main. Latihan di bawah Herdman bukan sekadar lari dan sentuhan bola. Ia memadukan tekanan fisik, tuntutan taktik, dan tekanan mental secara bersamaan. Kesalahan kecil bisa berujung teguran keras. Kecerobohan bisa membuat pemain kehilangan tempat. Tidak ada zona aman bahkan bagi pemain terbaik. Namun hasilnya tidak bisa diabaikan. Kanada yang selama puluhan tahun tenggelam di panggung internasional berhasil lolos ke Piala Dunia 2022. Sebuah pencapaian bersejarah yang membuat banyak orang akhirnya memahami mengapa Herdman begitu keras. Kini bayangkan metode yang sama diterapkan di timnas Indonesia. Sebuah tim yang selama ini dikenal penuh talenta, tetapi sering dipertanyakan soal konsistensi, mental bertanding, dan disiplin kolektif. Pertanyaan besar pun muncul, apakah para pemain Indonesia siap menghadapi tekanan seperti itu? Perbandingan dengan era sebelumnya hampir tak terelakkan. Di bawah Patrick Kluivert, timnas Indonesia dikenal dengan pendekatan yang lebih humanis. Komunikasi terbuka, kepercayaan pada pemain, dan suasana yang relatif nyaman di ruang ganti. Banyak pemain merasa aman dan dihargai. Namun kenyamanan itulah yang justru dikhawatirkan akan berakhir jika Herdman datang. Ia bukan pelatih yang membangun suasana aman, ia membangun suasana kompetitif. Setiap sesi latihan adalah seleksi, setiap pertandingan adalah ujian. Isu pemain kesayangan pun mulai mencuat. Publik menilai ada beberapa nama yang selama ini nyaris selalu mendapat panggilan, meski performa di klub tidak selalu meyakinkan. Dalam sistem Herdman, label kesayangan hampir pasti tidak berlaku. Herdman dikenal sangat ketat dalam memilih skuad. Usia bukan satu-satunya faktor, tetapi berkaitan erat dengan intensitas bermain. Di Piala Dunia 2022, mayoritas pemain Kanada berada di usia emas, dengan stamina tinggi dan kemampuan bermain cepat selama 90 menit. Jika pola itu diterapkan di Indonesia, beberapa nama senior langsung masuk radar resiko. Jordi Amat yang kini sudah memasuki usia kepala 3, mulai dipertanyakan kecocokannya dengan sistem pressing tinggi dan duel cepat. Apalagi persaingan di lini belakang semakin ketat. Kehadiran pemain seperti J.E. Des, Justin Hubner,
Kevin Dix dan potensi kembalinya Mace Hilgers membuat posisi bek tengah tidak lagi bisa diandalkan hanya lewat pengalaman. Hartman dikenal lebih memilih bek yang agresif, cepat membaca permainan, dan kuat dalam duel 1 lawan 1. Situasi yang sama dialami Stefano Lillipali. Di usia yang tidak lagi muda, ia harus bersaing dengan winger yang lebih eksplosif, lebih cepat, dan lebih kuat secara fisik. Dalam filosofi Hartman, pengalaman hanya bernilai jika masih didukung intensitas. Mark Klok juga masuk dalam sorotan. Gelandang yang selama ini menjadi motor permainan timnas Indonesia mulai menuai kritik soal konsistensi dan daya jelajah. Dalam sistem Hartman, gelandang adalah mesin. Jika mesin itu melambat, maka akan diganti. Menariknya, ancaman tidak hanya datang bagi pemain senior. Pemain muda pun tidak otomatis aman. Hartman tidak percaya pada potensi tanpa bukti. Ia menuntut kontribusi nyata, bukan hanya janji masa depan. Nama Mauro Zylstra menjadi contoh nyata. Meski memiliki postur ideal dan usia yang menjanjikan, fakta bahwa ia belum mendapat menit bermain reguler di level klub menjadi catatan serius. Bagi Hartman, data dan performa lebih penting daripada harapan. SEA Games yang berlalu tanpa gol juga bisa menjadi bahan evaluasi. Dalam sistem seleksi Hartman, statistik adalah bahasa yang tidak bisa dibantah. Jika kontribusi minim, maka peluang juga menipis. Hal inilah yang membuat banyak pihak memprediksi gejolak besar di ruang ganti. Pemain senior bisa merasa tersisih, pemain muda bisa tertekan, media bisa memperbesar konflik. Namun Hartman bukan orang baru dalam situasi seperti ini. Di Kanada, ia menghadapi kritik, protes, dan keraguan. Namun ia tetap teguh pada prinsipnya. Ia percaya bahwa tim besar tidak dibangun dari kompromi, melainkan dari standar yang jelas dan konsisten. Jika ia benar-benar menangani timnas Indonesia, latihan diprediksi akan berubah drastis. Intensitas tinggi sejak menit pertama, tidak ada sesi santai tanpa tujuan. Setiap latihan dirancang untuk mensimulasikan tekanan pertandingan. Kesalahan kecil tidak akan ditoleransi. Keterlambatan, sikap tidak profesional, atau penurunan fokus bisa berujung pencoretan. Bagi sebagian pemain, ini akan menjadi mimpi buruk. Bagi yang lain, ini justru kesempatan untuk naik level. Publik pun terbelah. Ada yang menilai gaya Hartman terlalu kejam dan tidak cocok dengan karakter pemain Indonesia. Ada pula yang percaya bahwa justru inilah yang selama ini dibutuhkan, sosok yang berani memutus zona nyaman. Hartman bukan tipe pelatih yang berpikir jangka pendek. Ia dikenal membangun fondasi, bahkan jika itu berarti mengorbankan popularitas. Targetnya bukan sekadar menang di Asia Tenggara, tetapi membawa tim ke level yang belum pernah dicapai. Keputusan tidak populer, mencoret pemain favorit publik, dan menghadapi kritik adalah resiko yang siap ia ambil. Bagi Hartman, lebih baik dibenci di awal daripada gagal mencapai tujuan besar. Kini semua kembali pada satu pertanyaan besar. Apakah timnas Indonesia siap menghadapi era geras seperti ini? Era di mana nama besar tidak lagi menjamin tempat. Era di mana hanya yang kuat secara fisik dan mental yang bertahan. Jika John Hartman benar-benar datang, satu hal hampir pasti, timnas Indonesia tidak akan pernah sama lagi. Ada yang akan tumbang, ada yang akan bangkit, dan ada yang akan lahir sebagai pilar baru. Perubahan ini mungkin menyakitkan, namun sejarah sering membuktikan bahwa lompatan besar jarang lahir dari kenyamanan. Pertanyaannya, apakah kita siap membayar harga itu untuk timnas Indonesia yang lebih kuat?